Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sekitar 5 tahun, Jumat 29 Januari 2021, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan mantan Kades Kuripan berinisial ZA sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa Kuripan Kecamatan Bungamas tahun anggaran 2016. Dikatakan Kasih Intel Kejari Bengkulu Selatan, Muhammad Ihsan, MH, didampingi Kasih Pitsus, Marje Rafilo SH. Tersangka ZA dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Yang pertama Pasal 2 Ayat 1 sub Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa sebagaimana penghitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan terindikasi adanya kerugian negara dari kegiatan pembangunan desa di Desa Kuripan tahun 2016 terhadap pembangunan Siring Pasang dan pembangunan Rabat Beton. Ini potensi kerugian negaranya sebesar Rp251.983.566. Kemudian ada penghitungan pajak juga, itu sebesar Rp25.060.532.000. Kemudian ada pengembalian yang dilakukan tersangka, baik itu pengembalian langsung maupun dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan itu sebesar Rp79.516.667, sehingga sampai dengan saat ini masih tersisa potensi kerugian negara yang belum terbayarkan, yaitu sebesar Rp147.606.367. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Penetapan tersangka dilakukan setelah semua berkas penyidikan lengkap. Hasil penghitungan kerugian negara yang diaudit APIP dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp251 juta. Kerugian negara sebesar Rp251 juta timbul dari beberapa item pekerjaan yang bersumber dari dana desa. Di antaranya kegiatan pembangunan jalan Rabat Beton dan Siring Pasang. Dari total kerugian negara, Rp79 juta sudah dikembalikan tersangka ke kas negara. Dari pemeriksaan penyidik, peran ZA dalam penyelewengan uang negara saat mengelola dana desa semasa menjabat Kades dilakukan berbagai cara. Tersangka juga memerintahkan bawahannya untuk membuat surat pertanggungjawaban fiktif. Dari pengakuan tersangka, uang hasil korupsi digunakan untuk biaya hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah menetapkan ZA sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa Kuripan, penyidik Kejari Bengkulu Selatan akan melakukan pengembangan kasus tersebut. Bisa kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Demikian laporan Radar Selatan News.